Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai center of gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindahkan ibu kota Jakarta ke Kalimantan atau IKN, semua dalam kendali oligarki. Kekuatan oligarki ini sudah muncul di Indonesia sejak abad ke-13. Sangat mungkin sudah muncul pada masa sebelumnya untuk menguasai Indonesia. Sejak masa kerajaan, penjajahan, hingga kemerdekaan dari Presiden Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, para oligarki terus merangsek masuk pada jaringan kekuasaan secara langsung, sehingga mereka ingin bisa mengatur, mengendalikan, dan menguasai ekonomi dan politik negara, tetapi tertutup masuk ikut menentukan kebijakan negara. Jembatan emas baru terbuka pada era Joko Widodo. Oligarki diberi karpet merah tanpa pertempuran, dipersilakan masuk mengendalikan Indonesia. Inilah kesalahan fatal dan akan menjadi catatan hitam sejarah Indonesia. Tampak sejarah oligarki terus bergerak akan menguasai Indonesia. Sejak abad ke-13, Kubilai Khan, utusan yang bernama Mengki, menemui Kertanegara pada tahun 1289 dan memintanya takluk kepada Kubilai Khan. Pertengahan abad ke-19, para oligarki di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda sudah membuat kekuatan luar biasa, disebut pecinan dan sampai sekarang sebagai pusat kendali ekonomi. Pada abad 21, oligarki sudah menyusun mind mapping, meliputi ekonomi, budaya, dan politik masuk untuk tujuan imperium di Indonesia. Sifat ekspansionisme dan semangatnya dalam geopolitik adalah bagian dari konsep Cina Raya masuk di Indonesia. Kebijakan ini dikunci dengan doktrin One China. Pada masa penjajahan Belanda, oligarki sudah melakukan penyuapan kepada pegawai company sudah dipraktekkan dengan minum-minuman keras hingga memberikan rekognitigil atau uang-uang dibayar setiap tahun yang dibayarkan sebagai pengakuan atas hak. Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara selama 350 tahun tanpa adanya bantuan opsir dari para oligarki. Itulah sebenarnya yang melakukan dan melaksanakan order penindasan. Berabad-abad Belanda mewariskan struktur ekonomi yang didominasi para oligarki. Saat itu warga pribumi sudah disingkirkan dengan sebutan inlander, sehingga digolongkan dalam kelas terbawah. Oligarki ini memang teguh ajaran dan filsafat Sun Tzu bahwa politik, bisnis itu perang. Kalau pasar adalah medan perang, maka diberlakukan strategi dan taktik. Serang mereka di saat mereka tidak menduganya. Di saat mereka lengah, haruslah agar kau tak terlihat. Misteriuslah agar kau tak teraba. Maka kau akan kuasai nasib lawanmu. Gunakan mata-mata dan pengelabuhan dalam setiap usaha. Segenap hidup ini dilandasi pada tipuan. Satu dari 36 teori Sun Tzu atau Jidao Saren atau bunuh dengan pisau pinjaman. Pinjam tangan orang-orang lain untuk membunuh musuhnya. Teori ini sedang terjadi saat ini. Dalam strategi dagang, baik berupa investasi, operasi bisnis, juga diberlakukan penyamaran. Semua harus dilakukan secara halus dan terduga. Tujuannya bisa cengkerama ekonomi dan merambah ke ranah politik. Sejak Indonesia merdeka pada masa Presiden Soekarno ketika dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1959 di mana isinya melarang mereka berdagang di daerah-daerah di bawah tingkat kabupaten, semua pedagang eceran Cina harus menutup usahanya di pedesaan. Ratusan ribu WNA dipulangkan ke negeri leluhur. Pasca tragedi G30 SPKI atau 1965, muncullah instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967
tentang pembatasan dan perayaan Cina. Disusul Surat Edaran Nomor 06-Preskap-6-67 tentang penggunaan nama Cina dan istilah Tionghoa atau Tiongkok ditinggalkan. Muncullah keputusan Presiden Kabinet Nomor 127-U-Cap-12-1966 tentang nama bagi masyarakat Cina. Beruntun keputusan Presiden Kabinet Nomor 37-U-4-6-1967 tentang kebijakan pokok penyelesaian masalah Cina. Pada tahun yang sama muncul Surat Edaran Presidium Kabinet RI Nomor SE.06-Preskap-6-1967 tentang kebijakan pokok warga negara Indonesia asing dalam proses asimilasi, terutama mencegah kemungkinan terjadinya kehidupan eksklusif rasial. WNI yang masih menggunakan nama Cina diganti dengan nama Indonesia. Keadaan sangat menyakitkan ketika pribumi sedang terus terkena gempuran. Keluarlah Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi. Sebuah keputusan yang menghilangkan akar sejarah terbentuknya NKRI. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencabut Instruksi Presiden Nomor 14-1967 melarang etnis Cina merayakan pesta agama dan penggunaan huruf Cina dicabut. Dengan lahirnya keputusan Presiden Nomor 6/2000 yang memberikan warga Cina kebebasan melaksanakan ritual keagamaan, tradisi, dan budaya kepadanya. Pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri juga mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002. Hari Imlek menjadi hari libur nasional. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lahir keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE/06-Kap-6-1967 isinya kita tidak boleh menyebut Cina, diganti Tionghoa atau komunitas Tionghoa. Sebelumnya, pada 1991, Lee Kuan Yew kerjasama dengan RRC di Singapura mengumpulkan Cina perantauan atau Overseas Chinese, 800 oligarki atau penguasaan besar dari 30 negara termasuk penguasaan Cina dari Indonesia. Cina berhasil melahirkan budaya kapitalisme sendiri. Dalam perkembangannya, para oligarki Cina dengan cerdik menawarkan pada ASEAN satu traktat perdagangan yang dikenal dengan CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area untuk menciptakan sinosentrisme sesuai kepentingan ekonomi dan politiknya. Ini adalah permainan jangka panjang oligarki yang cerdik, berlindung ingin ASEAN secara otomatis memperhitungkan kepentingan dan ketergantungan kepada China termasuk Indonesia. Dan saat ini kita kenal dengan strategi dengan nama One Belt, One Road atau OBOR. Cina memberi hutang dan menawarkan investasi kepada Indonesia, bukan hanya bermotif ekonomi, tetapi jelas ada motif politik ketergantungan Indonesia kepada Cina. Pada masa Presiden Joko Widodo, oligarki telah sampai ada pintu gerbang kemerdekaannya. Rezim saat ini tak paham sejarah karpet merah disediakan oleh oligarki dan RRC. Semua nota kesepahaman dari Cina yang diatur dan dikendalikan oligarki ada beberapa implikasi strategis dan membahayakan keselamatan anak cucu, khususnya tentang hutang, investasi, dan kedatangan jutaan warga Cina dengan alasan untuk kerja di proyek yang didanainya. Semua diberi karpet merah tanpa kendala masuk ke Indonesia. Saat ini oligarki di Indonesia sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis. Telah mampu membeli semua perangkat undang-undang,
mendirikan partai politik dan menguasai parlemen, serta sudah menguasai pada penguasa pengambil kebijakan negara. Oligarki sudah berhasil mengubah Undang-Undang Dasar 45. Selangkah lagi target warga Cina harus bisa jadi presiden Indonesia. Mereka sudah berhasil mengubah pasal 6 dalam kurung 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah prestasi gemilang sebagai pintu masuk Cina sebagai penguasa di Indonesia. Oligarki bergerak taktis untuk menguasai Jakarta sebagai center of gravity Indonesia untuk dikuasai dan memindah ibu kota Jakarta ke Kalimantan atau IKN, semua dalam kendali oligarki. Geliat oligarki melilit Garuda telah terjadi. Kecepatan Cina menguasai Indonesia berperan besar karena kelemahan Presiden Jokowi yang minim kapasitas dan minim pemahaman sejarah dan lemah dalam pengetahuan geopolitik yang sedang dimainkan Cina. Parahnya indikasi begitu kuat semua kebijakan negara sudah dalam kendali oligarki. Saat ini bahwa Indonesia sudah dikuasai oligarki dan telah menguasai semua lembaga negara, menguasai semua sektor ekonomi dan arah politik negara Indonesia. Dan saat ini oligarki sedang berjuang memperpanjang masa jabatan Jokowi, bahkan ada skenario untuk masa 3 periode. Diduga kuat para pejabat tinggi negara di era Jokowi saat ini sudah terbeli dan harus bekerja sebagai satgas pelaksana dari semua rencana dan sasaran ekonomi dan politik oligarki.